Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi, Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi dan wabarakatuh. Ibu. Pertemuan kita di hari kedua, semoga semakin menyenangkan ya. Nampaknya semakin semangat ini Bapak Ibu. Kelihatannya kita tepuk lope dulu. Iya. Hari ini kita kedatangan satu pemateri yang akan membawakan kerangka kurikulum. Nah, supaya kita lebih paham apa sih gitu ya tentang kurikulum ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kerangka kurikulum, saya persilahkan Pak Dimas untuk memimpin ice breaking supaya kita mencair, melting ya. Silakan Pak Dimas. Oke, terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Di sini saya akan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya ini gampang. Kita memakai dengan sambung kata. Misalkan saya menyukai warna merah. Nah, nanti Bu Novi nyambung kata dari merah dengan kata-kata Ibu sendiri gitu. Oh, dengan bentuk sebuah kalimat gitu ya. Ya. Oke. Terus saya menunjuk siapa gitu ya. Ini yang disambungkan ya. Oke. Ya. Pemateri Oke. boleh ikut ya. Boleh dong. Boleh dong. Yang ikut mencair ya. Benar. Biar tidak stres pematerinya. Siap. Oke. Saya mulai ke Bu Rey untuk memulai. Silakan Bu Rey. Pada sore hari saya terbiasa untuk makan bakso. Ke siapa Bu Rey? Tunjuk siapa Bu Rey? Ke Bu Pauline. Bakso Bu Bakso Pauline. bulat seperti tahu digoreng dadakan. Pak Yusuf. Dadakan. Yang namanya dadakan selalu enak. Panas-panas, hot. Bu Sri. Hot dari hot. Dari hot. Aduh, hot ya. Hot. Jadi nge-hot. Hot. Sambelnya hot pisan. Sambelnya hot pisan. Oh, oke. Hotman Paris Sutapea. Siapa Bu Sri? Harus menunjuk siapa? Ibu Re udah ya? Udah. Belum Ibu Novi? Dari kata pisan ya Bu ya? Huh? Oke. Oh, dari kata pisan ya. Tadi kan sambelnya hot pisan. Pisan Ambon. Pisan bahagia saya hari ini. Pisannya diganti dengan ya dipahami sebagai very happy gitu ya. Jadi pisan bahagia saya hari ini. Kirain pisan Hari Ambon, ini. pisan goreng. Hari ini berarti ke Pak Dimas, berakhir di Pak Dimas. Oke. Ini ya. Ini sepatu saya. Ibu Budi. Ini sepatu saya. Oke. Saya ke siapa? Semuanya lempar udah kebagian ya. Udah kebagian semua. Oh iya, udah kebagian. Pemateri sudah. Wah, sangat happy sekali. Iya, pisan happy pokoknya. Jangan lupa Mencair tepuk sekali ini lope-lopenya, breakingnya. Tepuk lope dulu. Baik, terima kasih Saya Pak kembalikan Dimas. lagi ke Bu Novi. Iya, terima kasih Pak Dimas untuk ice breaking-nya yang pisan-pisan happy begitu ya, dengan tepuk lope-lopenya. Oke, seperti tadi saya katakan, kita akan menelaah kerangka kurikulum akan dibawakan oleh Pak Yusuf Eliadi. Lope. Ya, terima kasih Bu Novi sudah mengantarkan kita ke sebuah materi. Terima kasih juga Pak Dimas yang sudah membawa kita ke suasana yang lebih nyaman tentunya ya. Baik, kita akan memulai sesi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi
sesi ini saya akan membawakan tentang kerangka kurikulum. Namun sebelum lebih lanjut, saya mau tanya dulu nih. Mendengar kata kerangka, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu semuanya? Oh, Rancangan. ya, Rancangan. Rancangan. Sebuah rancangan. Rancangan. Bu Polin. Rencana plan. Rencana plan ya, rencana itu. Jadi ada rencana plan ya, rencana begitu ya. Ada plan rencana ya. Bu Rey, gimana Bu Rey? Kerangka itu susunan ya. Susunan ya, harus tersusun. Oke, good. Ada lagi yang mau berpendapat? Bu Sri mungkin, Pak Dimas? Terpola. mungkin. Kerangka itu Terpola ya, Pak Dimas terpola. Bu Sri gimana Bu Sri? rancangan ya, rancangan betul. Rancangan, betul sekali. Tepuk lope buat kita semua. Sepertinya karena sudah terjadi ice breaking, jadi otak kita semakin terbuka begitu ya. Nah, yang Bapak dan Ibu katakan itu betul. Kerangka itu adalah sebuah rancangan atau sebuah garis besar gitu ya menurut KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan sharekan materi saya. Oke, sebentar. Bagikan. Oke, bisa dilihat Bapak dan Ibu? Ya, bisa. Sudah semuanya sudah bisa dilihat Kerangka kerangka kurikulum. Ya, ini adalah salah satu unit modul pelatihan sekolah penggerak kita. Nah, di kerangka kurikulum ini nanti kita akan belajar tentang kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk lebih jelasnya, apa sih yang diharapkan dari pelatihan modul kerangka kurikulum ini? Yang diharapkan untuk kita semua dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai ke satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Nah, tentunya selain tadi ada juga capaian yang harus dicapai setelah kita belajar ini. Nah, kita akan belajar kerangka dasar kurikulum, tentunya kita dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dan pembelajaran. Lalu, apalagi yang bisa dicapai? Kita bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Pastinya kita baru dengar dong tentang apa sih profil pelajar Pancasila itu. Yang kedua, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Kita akan capai itu nanti. Lalu, Bapak dan Ibu juga bisa menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, dari struktur kurikulum, Bapak dan Ibu dapat mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. Namun untuk saat ini kita akan bahas yang SMA-nya. Dan berkaitan dengan prinsip pembelajarannya dan asesmen, Bapak dan Ibu diharapkan dapat menjelaskan fungsi dari prinsip pembelajaran dan asesmen, menjelaskan apa saja prinsip-prinsip pembelajaran, prinsip-prinsip asesmen, dan keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sampai di sini cukup jelas atau ada yang ditanyakan? Nanti Jelas, raise hand Pak. aja ya. Halo Bapak dan Ibu. Halo. Insya Allah, Pak. Sepertinya sangat Jelas. dari Mau, sekali Bapak. Bapak dan Ibu mendengarkan saya. Jadi Oke, apa kalau itu yang kerangka dasar kurikulum? Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling fundamental yaitu kurikulum, tentunya. Maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat unggulan. Kalau SMK pusat unggulan, kalau SMA sekolah penggerak. Kurikulum ini bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman. Maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Baik, ini merupakan kerangkanya, Bapak dan Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang adanya pembagian kewenangan
Nah, kerangka kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Jadi tetap yang di atas itu otaknya itu adalah tujuan pendidikan nasional. Capaiannya, tujuan akhirnya adalah tujuan pendidikan nasional. Lalu diturunkan seperti apa? Nah, harus menjadi profil pelajar Pancasila. Dari tujuan nasional dan profil pelajar Pancasila ini diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan. Nah, lalu dari standar kompetensi lulusan ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar-standar yang lainnya. Nah, setelah itu diturunkan kembali menjadi ada struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan kemudian di satuan pendidikannya ada visi misi satuan pendidikan dan profil pelajar khas satuan pendidikan. Lalu konteks dan kebijakan lokal. Dan ini bersinergi dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu dan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri di satuan pendidikan itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing bisa mengembangkan kurikulum operasional bersinergi dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah, dengan wakase kurikulum, wakase kesiswaan untuk kita mencapai tujuan pendidikan nasional itu. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Saya dong Pak, standar proses itu seperti apa ya? Standar proses Contohnya, ya. contohnya, iya. Mari kita lihat di standar proses. Sebenarnya itu nanti standar proses itu di pengembangan kurikulum operasional ya Pak Dimas ya. Namun kalau di sini kan tentang kerangka dasarnya saja, baru dasarnya. Tapi mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu standar proses. Nah, standar proses ini merupakan turunan dari standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan itu ada 3 turunannya. Standar isi berkaitan dengan isi kurikulum itu. Yang kedua, standar proses berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Ya, seperti apa? Lalu pembelajarannya bagaimana? Nah, seperti itu. Standar penilaian, bagaimana penilaian bagi untuk pembelajaran di sekolah itu dilakukan. Seperti itu mungkin Pak Dimas. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya anggap sudah pada mengerti semua tentang Kerangka kurikulum ini. Dan saya berharap bahwa Bapak dan Ibu jika sudah memahami dan pelatihan kita bisa mencapai tujuan yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih untuk atensinya. Saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Tepuk tangan dong, lope-lopenya. Wah, begitu bersemangat Pak Yusuf ya. Bapak dan Ibu, demikianlah tadi kerangka kurikulum sekolah penggerak yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf. Maka untuk sesi kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti akan disambung dengan sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.